Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Selamanya. Katakan Bapa dalam nama Yesus, pulihkan hubunganku, pulihkan hubunganku, kembalikan Tuhan. Karena firman-Mu katakan, kalau Engkau berkenan atas jalan hidup kami, maka Engkau sendiri akan mendamaikan kami dengan musuh-musuh kami. Bapa dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mau kami hidup sehat. Sembuhkan sakit penyakitku ini Tuhan. Doakan itu. Mari saudara datang. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu. Keperluanmu, kebutuhanmu. Malam ini doa saudara. Engkau sudah bersyukur, Engkau sudah menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, minta aku akan beri. Minta yang jelas. Oh ya laba. Bebaskan diri dari tuduhan, supaya kita bebas minta. Ingat kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang menerima kita. Dia Bapa yang tidak marah, Dia tidak menghukum kita. Oh ya laba kasih laba. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang katakan kasih yang sempurna, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, Kau melayakanku, untuk dapat memanfaatkan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, mari bersama. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, kan ku ketuk pintu. Kau biarkan
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan, aku berdoa sementara firman-Mu disampaikan, biarlah firman-Mu ini, perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Biarlah ya Tuhan, firman ini akan menghidupkan, akan membangkitkan kembali semangat kami, iman kami, roh kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, sementara firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu akan bekerja. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Saya ingin bagikan betapa pentingnya saudaraku, betapa berkuasanya nyanyian, pujian dan ucapan syukur. Saya mau bagikan pertama saudara, nyanyian, pujian dan ucapan syukur ini mengaktifkan roh kehidupan dan kebangkitan. Jadi waktu saudara dan saya, kita semua nyanyi, naikkan nyanyian, pujian dan ucapan syukur, itu akan mengaktifkan yang namanya roh kehidupan dan kebangkitan. Saudara pernah dengar gak kisah di mana satu hari saudaraku, Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Raja Hizkia sedang sakit keras. Dia bilang begini, saya dapat pesan dari Tuhan bahwa penyakit ini tidak sembuh dan kamu akan mati. Lalu apa yang dibuat oleh Hizkia saudara? Alkitab katakan, saudara, tetapi Hizkia berdoa. Apa doa Hizkia saudaraku? Dari Mazmur 30 ayat 8, 9 dan 10. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu? Dapatkah manusia yang sudah jadi debu bersyukur? Garis bawahi, dia ucapkan kata bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu. Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolong. Dia bilang begini saudaraku, waktu dia doa minta sama Tuhan, Tuhan dapatkah debu bersyukur kepadamu? Debu tidak bisa bersyukur padamu. Beri saya umur Tuhan, saya mau bersyukur kepadamu. Buat saya hidup untuk saya bisa bersyukur. Apa yang terjadi ketika dia mulai naikkan doa dan bersyukur? Tuhan membatalkan saudaraku. Lalu apa yang terjadi saudara? Yesaya belum selesai, dipanggil lagi Yesaya. Yesaya kasih tahu Hizkia, aku akan perpanjang umur dia. Rupanya tuh nyanyian, pujian dan ucapan syukur itu tuh mengaktifkan kuasa roh kehidupan dan kebangkitan. Saudaraku, pada waktu Yesus bersyukur di depan kubur Lazarus, apa yang terjadi? Kuasa kebangkitan itu bekerja. Sehingga Lazarus yang sudah mati membusuk selama 4 hari saudaraku, itu bisa dibangkitkan kembali. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan ekonomi saudara. Tuhan sedang membangkitkan kesehatan saudara. Tuhan akan membangkitkan semangat saudara yang sudah pudar. Tuhan akan membangkitkan pengharapan saudara lagi. Pada saat kapan? Waktu kita naikkan nyanyian pujian ini. Saya jadi tambah semangat dengan menara doa online setiap hari. Saya dapat banyak respon ya saudara, lewat direct message di Instagram maupun ditulis di dalam WhatsApp, bahwa teman-teman mereka berkata bahwa masa-masa COVID seperti ini takut, sering gak bisa tidur. Tapi lewat menara doa online ini kami bisa doa, muji, nyembah. Kami rasanya dikuatkan, dibangkitkan lagi semangat kami. Jangan sebenarnya takut itu mulai lenyap lagi buat kami. Beberapa bersaksi, saudaraku yang Yesus, hidup saya lebih tenang. Banyak sekali nyanyian pujian, firman-firman yang bisa menguatkan dan mengubah saya. Wah, ini tambah semangat kami nih yang melayani di sini. Kami buat tiap hari hanya ingin temani mesbah keluarga bagi saudara. Saudara yang haus, saudara yang rindu untuk mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Saudara, kami layani dengan menara doa online ini. Karena saya percaya pada waktu kita naikkan nyanyian, pujian dan ucapan syukur, maka apa yang terjadi saudaraku? Roh kehidupan, roh kebangkitan
akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nih, kalau kita suka naikkan nyanyian, pujian dan ucapan syukur pada Tuhan, maka berkat yang kedua, ini akan membangkitkan, mengaktifkan namanya apa? Roh sukacita dan roh pujian. Mazmur 30 ayat 11 sampai 12. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan apa? Sukacita. Supaya apa? Jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Yang percaya katakan amin. Ini ayat, katakan gini saudara. Waktu kita naikkan nyanyian pujian, ucapan syukur, maka akan mengalir yang namanya roh sukacita. Saudara pernah gak merasa capek, merasa lelah? Atau tadi saudara rasanya lesu sekali sebelum saudara ikut menara doa ini. Tapi kemudian saudara merasa disegarkan setelah saudara ikut ibadah. Kenapa kok bisa itu saudaraku? Pada saat kita beribadah, saudara dan saya, itu sebenarnya apa saudara? Mendengarkan sabda firman Tuhan. Pada waktu kita mendengarkan sabda firman Tuhan, pada waktu kita naikkan nyanyian pujian yang isinya adalah firman Tuhan, pada saat itulah Allah sedang menghembuskan nafas hidupnya ke dalam apa? Hidup kita. Nah ini yang menyebabkan kita jadi apa? Disegarkan, dikuatkan, semakin diteguhkan iman kita. Yesus berkata begini saudara, perkataan-perkataanku adalah apa? Roh dan hidup. Pada waktu Allah ciptakan manusia dari debu tanah. Lalu apa yang Allah buat setelah itu saudara? Supaya manusia ini bisa hidup. Dia hembuskan nafasnya ke dalam hidup. Nah ketika kita naikkan nyanyian pujian, penyembahan kepada Tuhan, ucapan syukur pada Tuhan. Itu saudara apa yang terjadi? Itu yang namanya roh sukacita. Roh kehidupan itu masuk saudara. Sehingga kita dikuatkan, disegarkan roh kita, jiwa kita. Katakan amin. Makanya ada nyanyian tadi kan. Kau beri yang ku pinta. Itu dari mana ayatnya? Matius 7 ayat 7. Yang sempurna telah ku terima. Ini kata-katanya firman semua. Bukan. Terus nyanyi Sony. Ketika saudara mulai lantunkan lagu ini kata-kata, lihat saudara, roh masuk, roh dialirkan, diisi. Saudara terus diisi. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Luar biasa gak saudara? Luar biasa kan? Coba saudara pilih lagu-lagu yang mengandung firman.
Saudara, tadi saya dengar kesaksian seorang pilot yang kena COVID-19 positif, saudaraku. Dia udah terbangin dari Jakarta Jeddah udah 2 kali. Saudaraku, wah, dia masuk dalam perawatan sampai dia sudah panas, tapi dia bisa bersaksi, dia melayani orang-orang yang sakit, dia doakan orang sakit, dia kasih firman, dia kasih pujian, dia setel di handphonenya dan lain sebagainya. Beberapa yang sudah sembuh dia layanin, saudaraku, tapi dia tambah parah. Kayaknya dia bilang gak pernah mau minta untuk sembuh ya. Yang penting pokoknya apa? Saya tuh dapetin gitu loh. Kalau kita lagi diproses, jangan mau minta cepet-cepet selesai prosesnya. Dia bilang gitu, tek di hati saya. Roh Kudus bilang, kalau saya suruh milih, kalau diproses lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Tapi saya dapetin pelajarannya gini, saudaraku. Dia bilang begini, saya baca firman. Ketika saya bacakan ayat-ayat Alkitab dengan bersuara, tiba-tiba apa? Dia mau tumpah. Lalu dokter yang satu kamar dengan dia, ya kan datangi dia, kamu mau apa? Mau muntah. Dokter, dia bilang, muntahin aja, keluarin. Pada waktu dia keluarin semua, muntah semua. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya kan, seperti tiba-tiba dicek, dia tuh jadi lebih bagus. Walaupun keadaannya. Jadi waktu dia bacakan firman, saya waktu beliau nyampaikan kesaksian seperti ini, saya ingat Amsal 4 ayat 20, 21, 22. Di sini dikatakan apa, saudaraku? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah itu apa? Karena perkataan firman itulah. Karena firman itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkan. Kalau saudara dapat firman, saudara dapat kehidupan. Firman yang apa? Firman yang hidup. Firman yang berbicara. Firman yang bukan cuma ada di otak untuk berdebat. Tapi firman yang tertanam di hati. Itulah yang membawa kehidupan. Dan ini firman bisa masuk sampai ke hati. Bagaimana caranya, saudaraku? Ketika saudara naikkan nyanyian. Kiranya. Itu ayat yang dinyanyikan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu masuk, tertanam di hati, saudaraku. Jadi firman yang dinyanyikan bukan cuman masuk di otak. Untuk kebutuhan berdebat, apologet. Nggak guna, nggak ada mujizat di situ. Tapi saudaraku, firman bisa bawa kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi pada waktu Bapak ini yang bersaksi ini bacain ayat, sering nyanyikan nyanyian pujian. Apa yang terjadi, saudara? Itu seperti kayak Tuhan tuh detok. Semua virusnya keluar semua. Wah, muntah semua. Langsung dia bisa bersaksi. Dia melihat bahwa dia berada kayak sebenarnya lolos dari lubang maut. Poin yang saya mau ngomong adalah apa, saudaraku? Banyak nyanyi, muji, nyembah. Kalau nyanyi, resepin kata demi kata. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ini saya ngomong saya ya, saudara. Mungkin ini saudara bisa belajar. Kalau seandainya ada gejala-gejala sakit seperti kita deh. Badan udah mulai gak enak. Saudara ambil keputusan cepet dah. Kalau gak ketemu Alkitab untuk dibaca, minimal cari lagu. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Nyanyinya dengan sungguh-sungguh. Nyanyinya sampai kata-katanya masuk tertanam. Karena kata ini firman sih. Penyembuhkanku, Kaulah Tuhan. Kalau dia udah masuk di hati, saudara, kita dapat sembuh. Sembuh benar. Ketika saudara bingung, gimana nih nutupin kewajiban ini, cicilan lah dan segala macam.
kebutuhan hidup. Sudah tahu, saya bisa nyanyikan ayat. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Nah, makanya saudaraku ya, namanya katanya nyanyian pujian, ucapan syukur. Inilah salah satu daripada apa? Tindakan iman. Salah satu tindakan iman adalah apa? Nyanyi. Naikkan nyanyian pujian syukur. Sampai kata-kata yang adalah firman itu tertanam di hati. Kalau tertanam di hati, itu menyelamatkan jiwa kita. Sebesar apapun badai, kesulitan, gak akan bikin kita jadi stres. Jadi depresi. Karena ada pagar. Alkitab tadi saya di jalan, ada seorang hamba Tuhan tuh dia jelasin saudaraku. Dari Amsal 18 ayat 14. Dalam bahasa Indonesianya disebutnya begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Nah, si hamba Tuhan ini dalam perjalanan ini, saudaraku, saya dengerin khotbah dia. Karena dia khotbahnya dalam bahasa Inggris. The spirit of a man will sustain him in sickness. Dia bilang kata sickness ini dalam bahasa Ibraninya. Dia bilang sickness ini adalah mahalel. Kalau Indonesia terjemahkan penderitaan. Mahalel. Tapi dalam bahasa Yunaninya sickness ini atau penderitaan ini apa namanya? Corona. Dia kaget. Corona. Lalu dia bilang kata, dia sebut lagi kata sustain. Dalam bahasa Ibraninya kul, K-U-L. Arti kata kul, menanggung. Kalau kita cek arti kul itu apa? Memagari. Jadi orang yang semangat, orang yang bersemangat, maksudnya rohnya hidup, rohnya menyala-nyala. Saudaraku, maka ada pagar di dalam hidup dia terhadap sakit corona. Wah, itu hanya roh kita bisa hidup kapan? Pada waktu kita naikkan nyanyian, pujian, syukur pada Tuhan. Alkitab mau jelasin sih. Bagaimana kuasa ucapan syukur. Waktu Yesus mau kasih makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang ada tuh cuma 5 ketur roti 2 ekor ikan. Yesus gak ngomong mana cukup ini. Kurang lah. Mana bisa ini. Yesus gak ngomong gitu. Dia terima apa adanya. Lalu dia naikkan ucapan syukur. Alkitab katakan lalu dia bagi-bagikan tuh roti. Dan juga ikan. Suruh kasih makan. Untuk orang yang lagi duduk. Alkitab katakan. Semua orang banyak itu. 5.000 orang laki. Tidak pas perempuan anak. Mereka makan sampai apa? Kenyang. Bahkan sisanya berapa? 12 bakul. Kuasa ucapan syukur. Saya hanya ingin dorong saudara. Memang masa sekarang. Gampang banget kita marah-marah. Kesel-kesel. Ngeluh-ngeluh sungguh-sungguh. Itu gampang. Tapi gak bisa ubah keadaan. Malah kita makin down. Saudaraku makin down. Makin susah. Kenapa saudara mulai? Kalau saudara punya Yesus. Di dalam menara doa ini kita belajar. Ya cuman firman, dengar firman. Setiap hari mungkin 15-20 menit. Masukin. Saya percaya. Itu seperti kayak satu puzzle. Atau satu gambaran besar. Saudara bisa kenal. Oh ini tuh kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya tutup dengan ayat saudaraku. Efesus 5. Ayat 18, 19, 20 ini ayat terakhir. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Mazmur. Kidung puji-pujian. Nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita. Kalau kita baca 3 ayat ini. Saudara perhatikan sini. Yang nulis itu Rasul Paulus. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi ini orang super cerdas. Diurapi Roh Kudus.
Tulisannya memang beberapa orang bilang susah dimengerti. Tetapi kalau kita bisa mengerti, ini tulisannya keren banget. Ini orang keren banget otaknya. Dari 3 ayat ini dia mau ngomong begini. Pentingnya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentingnya hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dia kasih perumpamaan saudaraku yang sekristus. Cara dipenuhi dengan Roh Kudus yaitu dengan apa? Dia mulai dengan kata apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi rupanya saudaraku Yesus Kristus. Paulus kasih perumpamaan cara dipenuhi Roh Kudus seperti orang yang mabuk oleh anggur. Bagaimana caranya seorang bisa mabuk? Karena kita minum terus menerus. Kita minum minuman yang beralkohol ini terus menerus sampai satu titik. Alkohol itu menguasai kita. Lalu apa saudara? Caranya orang mabuk itu apa? Kita bisa tandai dengan apa? Ngomongnya, cara dia bicara udah gak seperti dia lagi. Cara bicaranya udah beda, gak seperti biasa. Cara kelakuannya, jalannya juga udah beda. Betul gak orang mabuk? Tapi namanya mabuk anggur, ada batas waktunya, betul gak? Orang mabuk ada batasnya, betul gak saudaraku? Ya misalnya minum malam ini juga mabuk kan? Enggak minum malam ini nanti seminggu depan baru mabuk gitu, enggak. Minum sekarang, mabuknya sekarang, nanti setelah saudara tidur, besok pagi apa? Tidak mabuk, sudah normal, betul gak? Kalau mau mabuk gimana caranya? Minum lagi. Tapi mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, Paulus jelasin, hidup kita juga harus mabuk oleh roh. Kata mabuk, saya bilang mabuk oleh roh. Kalau orang mabuk sama roh, orang ini dikuasai oleh roh. Ngomongnya udah beda. Bahasanya beda. Bukan bahasa duniawi. Bukan bahasa Ragunan kebun binatang. Bukan. Bahasanya adalah bahasa iman. Bahasanya adalah bahasa sorga. Bahasanya adalah bahasa Tuhan. Langkah-langkahnya juga. Tingkah perbuatannya beda. Kok bisa rendah hati ya? Dia bisa murah hati seperti itu ya? Kok dia bisa mengampuni ya? Kok dia bisa lakukan ini? Melampaui daripada kemampuan manusia. Kok bisa ya doa orang sakit bisa sembuh ya? Kok bisa ya mengalami mujizat keuangan? Itu orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus atau mabuk oleh roh. Tapi untuk bisa mabuk harus terus menerus diisi. Katakan amin saudara. Karena mabuk sifatnya temporer. Waktu diisi mabuk penuh. Setelah itu bisa hilang, bisa sadar lagi, normal lagi. Nah, Alkitab bilang, caranya gimana kita terus dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, mabuk oleh Roh Kudus. Caranya gimana? Diajarin saudaraku Yesus Kristus. Berkata-katalah seorang kepada yang lain. 19. Dalam apa? Mazmur. Saudara sudah tahu Mazmur? Mazmur. Kidung pujian itu apa saudara? Firman Allah yang dinyanyikan. Saudara, didendangkan. Maksudnya firman Tuhan yang dibuat lagu. Gak bosen saudaraku. Sampai kapanpun, betul gak saudara? Saudara pernah dengar cerita ya tentang satu kisah seorang pengusaha ya. Yang dia akhirnya tulis lagu it is well with my soul. Kalau gak ada istrinya ya, anaknya. Awalnya dia punya pabrik ya di New York ya, apa pabrik apanya tuh kebakaran. Lalu anaknya disuruh pergi, ayo ketemu dia, di tengah jalan tenggelam mati. Tapi apa yang dia buat? Dia tulis satu lagu it is well. Masalah datang seperti kayak Ayub. Dia tulis, saya lupa namanya, ceritanya lebih lengkapnya gimana. Ini yang namanya kidung pujian. Poin yang saya mau ngomong begini saudara. Kalau kita suka naikkan nyanyian pujian, penyembahan. Kita suka bersyukur, maka roh itu akan isi kita terus. Roh akan penuhi kita. Makanya saudara, kenapa kok nyanyian pujian, ucapan syukur, kok bisa mengaktifkan yang namanya roh kebangkitan, roh kehidupan. Buat kita hidup, bikin kita sehat. Kok bisa kita bisa terbuka mata, kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di depan. Walaupun kita belum lihat secara mata jasmani. Itu kekuatan, kenapa? Karena ada roh. Mabuk oleh roh. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hari ini saudara, yuk kita ambil keputusan.
Ketimbang kita marah-marah, kita keluh kesah, kita ngomong yang negatif, kita mulai menghakimi, memfitnah orang. Sudah gak usah. Juga kalau orang itu ngomong yang jelek tentang kita, gak usah diomongin lagi, gak usah dipikirin terus. Biarlah saudara siapkan hatinya. Karena gini saudaraku, rupanya ya, nyanyian, pujian, dan ucapan syukur itu mempersiapkan hati kita untuk mempercepat datangnya fajar, datangnya pemulihan. Pemulihan itu bisa dipercepat, kesembuhan bisa dipercepat datangnya pada waktu saudara naikkan nyanyian, pujian, ucapan syukur. Karena pada saat itulah Roh Kudus dipenuhi. Kita sedang minum air dari Roh Kudus. Waktu kita nyembah, kita doa, kita naikkan nyanyian, pujian, syukur, ucapan syukur pada Allah. Kita sedang minum seperti orang minum anggur, minum. Dampaknya apa saudara? Pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Perkataan kita perkataan iman yang keluar. Saudara akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus.